senior Indonesia Titiek Puspa meninggal dunia pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Dan sudah terhubung kembali bersama rekan kami ada Aji, tapi sebelum ke Aji, kita coba untuk ke narasumber lainnya, ada Rusdi Wolsen, selaku produser Lapor Pak Trans 7. Selamat malam, Mas. Ya, halo, selamat malam, Mas. Ya, bisa digambarkan, Mas, bagaimana kemudian Anda bisa memberikan gambaran kepada kami informasinya ini sempat syuting bersama dengan Trans 7, almarhumah Eyang Titiek Puspa nih bisa digambarkan, Mas. Waktu itu seperti apa suasananya? Betul, Eyang itu terakhir syuting sama kita di program Lapor Pak. Saat itu ketika Eyang datang, itu dalam keadaan sehat, Eyang juga terlihat excited karena Eyang kan sebenarnya sudah beberapa kali jadi bintang tamu di Lapor Pak ya, dan ini kali ketiganya Eyang di Lapor Pak, dan Eyang sempat ada kelakar, akhirnya aku main lagi ke sini gitu. Jadi pas datang tuh Eyang sangat terlihat sehat, excited, ketemu talent-talent kita juga, ada Pak Andre, Andika dan lain-lainnya, seperti temu kangen lah, reunian gitu. Akhirnya bisa bermain bareng lagi gitu di sketsa Lapor Pak. Gitu sih. Nah, setelah itu syuting berjalan dengan lancar. Eyang kebetulan kita ada total ada 4 segmen. Eyang ada di 2,5 segmen. Gitu. Dan itu juga posisinya Eyang saat itu kan memang katanya punggungnya lagi sakit ya. Jadi Eyang juga posisinya duduk aja. Jadi tidak ada pergerakan yang terlalu banyak gitu. Jadi kita tempatkan Eyang duduk aja gitu, dan itu selama 2,5 segmen. Dan setelah selesai syuting itu udah sempat dada-dada, sempat salam perpisahan lah sama yang lain gitu. Karena biasa kan kita kalau selesai syuting gitu, kalau udah selesai oh ya cipika-cipiki, dada-dada selesai. Nah itu setelah itu barulah Eyang di situ drop ketika akan dipindahkan dari sofa tempat syuting di lokasi syuting ke kursi rodanya Eyang. Di situ Eyang terlihat lemas, lalu pingsan, dan langsung kita bawakan oksigen. Waktu itu Eyang juga didampingin sama ada asistennya juga. Nah di situ udah langsung pertolongan pertama, dan kita udah siapkan juga untuk Eyang langsung dilarikan ke rumah sakit. Mobilnya juga udah disiapkan. Setelah itu baru dibawa ke rumah sakit setelah pertolongan pertama oksigen itu. Oke, artinya Mas Rusdi sempat juga menemani Eyang ke rumah sakit Medistra atau bagaimana, Mas? Bisa diceritakan juga ketika di rumah sakit seperti apa situasi di sana? Oke, saat itu sih karena aku masih waktu itu kalau aku sendiri proses syuting masih belum selesai. Jadi masih ada syuting juga. Jadi aku tidak menemani Eyang, tapi ada tim Trans 7 yang juga menemani Eyang gitu. Maksudnya yang ikut juga ikut langsung ke rumah sakit, tapi saat itu aku karena ada kewajiban syuting, jadi aku melanjutkan syuting gitu. Yang pasti ketika syuting itu prosedur yang dilakukan adalah menanyakan langsung kepada aktris maupun yang pelaku seniman itu fit atau tidak begitu ya, Mas, sudah dipastikan sebelum menjalani syuting begitu ya? Betul. Aku sempat ke ruangan Eyang juga, ketika Eyang datang, aku sempat tanya gimana Eyang kabarnya gitu. Yang ini aja kata Eyang, dia tulang belakangnya itu kan kayak kejepit atau apa gitu ya. Jadi dia mengeluhkan itu aja sih gitu. Selebihnya nggak ada, dia sehat. Bahkan kita tawarin makanan, aku bawa makanan sendiri kok gitu kan. Aman kata dia gitu. Ini aku lagi baca skripnya katanya gitu. Dan dia sempat ini di segmen terakhir itu, jadi menariknya Eyang di segmen terakhir itu kita kan sebenarnya udah ngeliat Eyang udah mulai agak lemes di segmen terakhir kan, tapi Eyang masih bersemangat untuk memberikan masukan ide. Jadi Eyang tuh ketika di briefing di segmen terakhir, Eyang tuh sempat, wah ini kurang lucu kata Eyang, gimana kalau kita giniin aja gitu. Jadi Eyang tuh masih bersemangat ngasih masukan gitu kan di sela-sela syuting gitu, karena emang gayanya Eyang seperti itu. Jadi Eyang tuh orang yang sangat into untuk memberikan ide-idenya juga gitu. Jadi kita makanya nggak nyangka banget, makanya kita juga kaget sih sebenarnya ketika Eyang pingsan ketika akan dipindahkan dari lokasi syuting. Itu udah selesai proses syutingnya Eyang. Ya, jam terbang tidak main-main ya, sudah cukup tinggi sekali kalau berbicara soal seni ya, dari almarhumah Eyang Titiek Puspa.
Betul. Mas Rusdi, tadi Anda katakan ketika syuting pun memberikan masukan, muncul ide-ide baru dari almarhumah. Tapi kalau bisa Anda gambarkan selama kenal dengan almarhumah seperti apa sosok Eyang di mata Anda? Eyang adalah sosok yang sangat keibuan pastinya, lucu, ramah, dan Eyang tuh selalu ceria. Kayak kita nggak pernah melihat, aku selama 3 kali Eyang main ke Laporpa, nggak pernah tuh ngeliat Eyang mengeluh capek atau kelihatan capek tuh nggak. Makanya ketika pas kemarin itu sempat kaget juga gitu. Karena Eyang tuh orang yang sangat aktif gitu, aktif dan juga ceria lah. Gitu sih yang bisa aku sampaikan gitu, yang jauh aku kenal sama Eyang gitu. Selama 3 kali Eyang jadi bintang tamu di Laporta. Baik, apa sih yang tidak bisa Anda lupakan dari sosok almarhumah selain Anda katakan tadi memang tidak pernah mengeluh, aktif, bersemangat, ceria, tapi apa ya? Selama bekerja dengan Eyang Titi Puspa, mungkin Anda ada yang membekas di ingatan Anda ketika momen tertentu yang membuat Anda masih ingat sampai sekarang, Mas Rusdi? Yang masih ingat itu ketika pertama kali Eyang ke Laporpa kali ya. Eyang itu kan dengan gaya ciri khasnya yang istilahnya bahasanya yang dia suka kayak ada gitu lah. Nah itu aku sempat ini juga kan, kok maksudnya aku adalah orang baru gitu kan, baru ketemu Eyang pas pertama kali ini kayak sekitar 2-3 tahun lalu deh, 2022 waktu itu aku. Nah itu Eyang tuh udah se-humble itu gitu, mau kayak bercanda gitu. Seorang legend gitu. Kalau kan maksudnya kayak sebagai tim kru TV gitu kan, merasa sangat-sangat dihargai gitu. Mungkin ada pesan khusus bagi aktris baru, pelaku seniman baru di tanah air yang mungkin bisa meniru gaya beliau, mengambil sisi positifnya apa ya yang membuat Anda kagum sehingga perlu ditularkan ke mereka-mereka yang masih baru di dunia hiburan tanah air Indonesia, Mas Rusdi? Oke, baik. Eyang itu adalah orang atau sosok yang sangat-sangat disiplin dengan waktu dan punya dedikasi tinggi juga, dan etos kerjanya tinggi juga sih. Dan Eyang tuh sangat ramah. Jadi mungkin untuk artis baru gitu kan, kayak disiplin itu sudah harga mati deh. Disiplin, ramah, dan juga tetap membumi itu adalah kuncinya gitu. Makanya aku melihat ini kunci Eyang sampai umur segitu dan jadi legend itu sih gitu kuncinya. Dia tuh bahkan dia bilang mau terlambat aja ternyata nggak terlambat. Dia tetap tepat waktu gitu. Baik, itu perlu didengar oleh para artis baru. Beberapa hal yang perlu dicatat begitu ya Mas Rusdi Wilson ya. Hal-hal yang bisa diambil, disiplin, harga mati, kemudian juga humble, dan tentu banyak ide-ide yang bisa diberikan kepada dunia seni. Terima kasih untuk waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Tentunya kami segenap keluarga Transmedia termasuk Anda turut berduka cita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berduka semuanya. Terima kasih Mas Rusdi, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam.